apa kabar? Senang sekali Halo Indonesia bisa menyapa Anda di rumah hari ini. Ya, serangkaian informasi terkini dan inspiratif akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Antara lain, 20 unggas mati mendadak positif karena flu burung. Ada pula PT KAI Komuter Jabodetabek yang meluncurkan kartu multi trip berbentuk gelang. Ya, dan hari ini Halo Indonesia akan membahas tentang persiapan menjelang ujian nasional 2016, lengkapnya dalam segmen Bincang. Temuan terbaru kasus flu burung terjadi di wilayah Cilandak Barat, Jakarta Selatan, di mana sekitar 20 unggas mati akibat positif terjangkit virus flu burung pada 15 Maret lalu. Ya, akibatnya seluruh unggas di RT 14 Cilandak Barat dimusnahkan untuk menekan penyebaran virus H5N1 ini ke wilayah lain, terutama untuk memutus penyebarannya ke manusia. Sekitar 20 unggas di RT 14 Cilandak Barat yang terdiri dari ayam dan entok ditemukan mati mendadak pada 15 Maret lalu. Suku Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan Jakarta Selatan langsung meninjau lokasi temuan kasus unggas mati dan melakukan pengambilan sampel untuk pengecekan. Sebelum akhirnya ditemukan penyebab unggas mati tersebut karena terjangkit virus H5N1 atau flu burung. Minggu yang lalu ya, mulai dari Senin sampai Rabu. Ya ada sekitar 1-2 unggas yang mati mendadak. Terus ada warga melaporkan kepada saya. Sudin Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan Jakarta Selatan telah melakukan pemusnahan unggas di seluruh wilayah RT 14 Cilandak Barat pada hari Selasa lalu untuk menekan penyebaran virus flu burung ke wilayah lain serta untuk mengantisipasi penyebaran virus tersebut ke manusia. Upaya ini dilakukan sebagai langkah penerapan Perda Nomor 4 Tahun 2007 tentang pengendalian, pemeliharaan, dan peredaran unggas di mana masyarakat ibu kota tidak diizinkan untuk memelihara unggas pangan di pemukiman karena unggas-unggas tersebut memiliki potensi besar terjangkit virus flu burung yang penyebarannya dapat menjangkit manusia. Kejadiannya sendiri itu tanggal 15 itu sudah mulai ada ayam mati di lokasi. Beruntun itu sampai tanggal 16. Selama 2 hari itu kurang lebih sekitar 20 yang sudah mati. Kemudian tanggal 18-19 tetap kita melakukan edukasi. Akhirnya secara terus-menerus kita lakukan edukasi, penyisiran, monitoring di lokasi. Kemudian bekas kandang-kandangnya juga kita bakar. Dan lokasinya sendiri sudah kita lakukan disinfeksi mulai dari tanggal 17 pagi. Itu kan memang perlu masyarakat ketahui bahwa DKI Jakarta, khususnya Jakarta Selatan itu kan memang masih endemis terhadap penyakit flu burung. Artinya kapanpun penyakit flu burung itu bisa muncul. Oleh karena itu, karena unggas pangan ini berpotensi menularkan penyakit flu burung, bisa menular kepada manusia, makanya kita melarangnya dan ini berdasarkan Perda 4 tahun 2007. Selain melakukan pemusnahan unggas, Sudin KPKP Jakarta Selatan juga membakar kandang unggas di wilayah tersebut dan melakukan komunikasi, informasi, serta edukasi kepada masyarakat mengenai isi Perda Nomor 4 Tahun 2007. Ferawati, Leandro Ando, DAI TV. PT KAI Komuter Jabodetabek telah meluncurkan sistem model pembayaran baru yang dinamakan Kartu Multi Trip Velika atau yang lebih dikenal dengan KMT Velika. Ya, meski fungsinya sama dengan e-ticketing sebelumnya, namun chip di dalam KMT Velika menggunakan perangkat chip dengan teknologi terbaik se-Asia Pasifik. Ada pemandangan baru di semua stasiun Jabodetabek. Karena kini pengguna jasa kereta komuter Jabodetabek bisa menikmati model pembayaran baru lewat Kartu Multi Trip Velika atau KMT Velika. KMT Velika memiliki fungsi yang sama dengan e-ticketing berbentuk kartu, seperti KMT berbentuk gelang ini. Para pengguna KCJ hanya perlu meletakkan KMT Velika di gerbang elektronik saat akan masuk ke peron dan keluar dari peron kereta. Berbeda dari e-ticketing berbentuk kartu yang menggunakan chip A dan chip B, yang terkadang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa terdeteksi di gerbang elektronik. Chip C yang terdapat di dalam KMT Velika justru lebih sensitif, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama saat tap in dan tap out. Velika sendiri ini sebenarnya Sony Velika ini salah satu perusahaannya ya yang memproduksi kartu dengan chip tipe C. Nah itu yang saat ini kita gunakan untuk kartu multi trip kita ya di KRL itu tiket berlangganannya kartu multi tripnya sekarang menggunakan chip tipe C. Nah kelebihannya apa? Kelebihannya ini kecepatan dari membaca program itu lebih cepat, lebih baik, lebih bagus seperti itu. Kemudian ini juga sudah bisa mengakomodir teknologi
teknologi Near Field Communication yang ada pada smartphone, sehingga apabila ada operator dari salah satu telekomunikasi ya, operator yang menggunakan kartu tipe C, kemudian dia bekerja sama dengan kami, dan kami sudah siap bekerja sama karena seluruh perangkat di gate kami itu sudah bisa mengakomodir teknologi kartu dengan chip tipe C tersebut. Sejak diluncurkannya KMT Felica pada Februari 2015 lalu, KCJ telah berhasil memasarkan lebih dari 20.000 KMT Felica di seluruh loket stasiun kereta komuter Jabodetabek. Harga per satu gelang KMT Felica senilai Rp75.000 dengan saldo awal Rp25.000. Sedangkan untuk KMT Felica berbentuk stiker dan gantungan kunci dijual seharga Rp50.000 dengan saldo awal Rp15.000. Kenapa kami kemudian memilih untuk mengupgrade ataupun melakukan pengembangan tipe chip tersebut ke tipe C, karena kita berpikir ke depannya kita harus siap dengan integrasi antar moda. Sehingga kita harapkan ketika nanti misalnya saja ada moda transportasi lain seperti contoh MRT atau yang lain LRT dan lain-lain menggunakan teknologi tipe C, itu kita sudah siap, artinya siap untuk berintegrasi dari sisi sistemnya. Pengembangan teknologi pada perangkat tiket elektronik ini juga dapat mendukung target penumpang KCJ 2019 sebesar 1,2 juta per harinya. Nova Monica, Gunadi, The ITV. Ya, perkembangan tiket elektronik KMT Felica yang diperuntukkan bagi pengguna jasa transportasi kereta komuter Jabodetabek atau KCJ mulai banyak digunakan oleh pengguna KCJ. Ya, selain lebih efisien, waktu dalam pendeteksian KMT Felica juga dinilai lebih menarik jika dibandingkan dengan kartu. Berikut informasi selengkapnya. Sejak diluncurkannya kartu multi-trip Felica atau lebih dikenal dengan istilah KMT Felica pada Februari 2015, sebagian pengguna jasa kereta komuter lain memilih untuk beralih menggunakan tiket elektronik KMT Felica, baik yang berbentuk gantungan kunci, stiker maupun gelang. Salah satu pengguna jasa transportasi kereta komuter Jabodetabek yang beralih menggunakan KMT Felica adalah Putri Wulandari. Wanita berusia 23 tahun ini telah menjadi pengguna setia KCJ sejak 5 tahun yang lalu dengan rute trayek Bekasi-Juanda. Sebelum diluncurkannya KMT Felica, Putri menggunakan e-ticketing berupa kartu yang digunakan oleh pengguna KCJ lainnya. Namun sejak kehadiran KMT Felica, Putri justru tertarik dan akhirnya memutuskan untuk beralih menggunakan KMT Felica berbentuk gelang. Karena lebih mudah, terus lebih trendy. Dulu kan zamannya kalau waktu saya 5 tahun yang lalu itu masih pakai karcis ya, belum seperti sekarang kartu. Dulu peralihannya dari saya pakai karcis, terus waktu itu pakai kartu, dan sekarang lebih pakai Felica supaya lebih mudah, lebih gampang. Oh, kalau misalnya Felica itu justru lebih enak ya, karena kalau misalnya kartu itu kan suka takut ketinggalan, apalagi aku orangnya lupaan ya. Jadi suka ketinggalan, terus ribet digantung-gantung gitu, mau taruh di dompet. Tapi kalau misalnya pakai gelang, pakai Felica, lebih mudah, lebih praktis. Kita tinggal tinggal dipasang, terus di tap out, di tap in. KMT Felica diciptakan dengan tampilan berbeda yang terkesan unik dan lebih efisien jika dibandingkan dengan kartu. Seperti KMT Felica berbentuk gelang. Bagi Putri, gelang Felica ini tak hanya dapat digunakan sebagai media keluar masuk peron kereta, tapi juga dapat dijadikan sebagai aksesori yang dapat meningkatkan penampilannya. Nova Monica, Gunadi, The ITV. Ya, kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sejak awal tahun 2016, siswa kelas 12 Sekolah Luar Biasa Pangudi Luhur dipersiapkan untuk bisa menempuh ujian akhir dengan baik. Ya, sepekan menjelang ujian nasional 2016, persiapan sudah mencapai angka 90%. Sebagai salah satu sekolah luar biasa penyelenggara ujian nasional 2016, SMA LB Pangudi Luhur sudah melakukan persiapan sejak awal tahun 2016. Kini, sepekan menjelang pelaksanaan ujian nasional yang serentak dilakukan di seluruh Indonesia, sekolah yang berada di kawasan Kembangan, Jakarta Barat ini sudah siap hingga 90%. Menurut Yohanes Tripamadi selaku Kepala Sekolah SMA LB Pangudi Luhur, ke-21 siswa kelas 12 ini telah dibekali dengan pelajaran tambahan hingga uji coba UN guna menempuh ujian nasional dengan baik pada 4 hingga 6 April mendatang. Persiapan sekarang sih ya anak sudah sejak bulan akhir Januari itu sudah mulai menerima pengayaan setiap hari Sabtu. Guru-guru juga sudah membuat latihan-latihan, sudah mengadakan tryout 3 kali. Hasilnya juga
mengalami perkembangan walaupun ada anak-anak tertentu yang memang sebetulnya kurang gitu ya, maksudnya masih kurang, tapi ya berharap nanti ketika lebih siap lah. Penambahan materi pelajaran bahasa Indonesia, matematika dan bahasa Inggris yang akan diujikan telah dilakukan secara rutin setiap hari Sabtu dari jam 8 pagi hingga 12 siang. Selain memberikan pembekalan materi, ke-23 guru yang membimbing juga mempersiapkan siswa kelas 12 dari segi mental dan kesehatan. Hal ini dilakukan demi membangun rasa percaya diri siswa, demi menempuh ujian nasional. Sudah siap. Tapi tidak usah khawatir, tidak usah bilang santai. Jangan pernah bilang santai, tapi harus tetap belajar. Persiapannya apa aja sih? Belajar terus, dengan sungguhan, bersuci, berdoa. Nantinya siswa akan menyelesaikan 40 soal pilihan ganda secara tertulis dalam waktu 2 jam yang dimulai dari jam 7:30 pagi. Untuk menghindari kecurangan, akan diberlakukan penyebaran 4 tipe soal yang berbeda untuk setiap mata pelajarannya. Dona Puspita, Alif Ramadan, DAI TV. Ya, mendidik siswa yang memiliki keterbatasan dalam indera pendengarannya menjadi tantangan tersendiri bagi pendidik. Karena tak hanya harus menguasai materi pelajaran, sang guru juga harus memahami bahasa isyarat. Ya, namun berbeda dari kebanyakan sekolah luar biasa, tunarungu yang mendidik dengan bahasa isyarat, SLB Pangudi Luhur justru meniadakan isyarat tangan dan menggantinya dengan pendekatan oral. Isyarat tangan menjadi salah satu cara komunikasi bagi penderita tunarungu. Namun di sekolah luar biasa tunarungu Pangudi Luhur, bahasa isyarat tidak diajarkan dan tidak digunakan sebagai sarana berkomunikasi. Siswa yang bersekolah dari hari Senin hingga Jumat ini dididik dengan pendekatan oral aura, yaitu berkomunikasi dengan suara. Siswa dibimbing untuk mengenal suara, menirukan suara yang didengar hingga mengucapkannya. Untuk melengkapi apa yang ingin disampaikan, siswa boleh menggunakan gerakan tangan, walaupun esensi bersuara tetap menjadi fokus utamanya. Yohanes Tripamadi selaku Kepala Sekolah SMPLB SMALB Pangudi Luhur mengakui, pendekatan oral-aural yang diterapkan ini lebih sulit dibandingkan dengan bahasa isyarat. Namun pembelajaran dengan sistem bersuara ini akan memudahkan siswanya kelak saat menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kita murni mengajarkan yang oral, jadi komunikasi lewat mulut ya, komunikasi yang bersuara, lewat baca bibir, lewat tatap muka gitu. Nah, itu jadi kita tidak mengadakan isyarat sama sekali, entah A, B, C itu kita nggak ngajarkan sama sekali. Ya sangat beruntung karena kenyataannya anak-anak yang dari sini ke perguruan tinggi itu mereka tidak membutuhkan translator. Berkomunikasi dengan pendekatan bersuara ini tidak semudah apa yang dibayangkan. Alat bantu pendengaran yang digunakan setiap siswa terkadang belum cukup membantu siswa bisa memahami apa yang disampaikan guru kepada muridnya. Seperti yang dialami salah satu pengajar bahasa Inggris di SMPLB SMALB Pangudi Luhur, Cecilia Sumiyati. Bahasa Inggris kan memang bahasa yang sulit untuk mereka karena ucapan berbeda, jadi tulisan berbeda, itu yang membuat sulit. Dan mereka harus memahami, itu berarti pakai 2 bahasa. Jadi harus memahami bahasa Inggrisnya lalu ke bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Supaya itu masuk di dalam pengertian mereka. Pendekatan oral-aural ini diterapkan dalam semua lini pelajaran sekolah Pangudi Luhur. Di antaranya pelajaran tata busana, tata boga, pelajaran multimedia, pramuka, dan pendidikan kognitif lainnya. Diharapkan para siswa bisa menimba ilmu dan berkomunikasi secara bersuara dengan lancar layaknya siswa pada umumnya. Dona Puspita, Alif Ramadan, DAI TV. Ya, selanjutnya kami akan membahas tentang persiapan menjelang ujian nasional 2016. Namun setelah jeda berikut tetap bersama kami di Halo Indonesia.
Ya, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas tentang persiapan ujian nasional tahun 2016. Dulu biasanya kalau kita mau ujian nasional tuh deg-degannya luar biasa ya. Karena itu menentukan kelulusan, lulus atau enggak di situ. Tepat sekarang kayaknya lebih santai, tapi nggak juga sih, karena juga kita dulu ya. Iya. Nah, ini kurang seminggu lagi. Kejar semalam ya itu ya. Betul sekali. Nah, ini kurang seminggu lagi siswa-siswi SMK, SMA atau yang sederajat ini akan melaksanakan ujian nasional tahun 2016 dari tanggal 4 hingga 6 April. Tapi memang tahun ini ada 3 kali nih Dika ya. Kemarin tanggal 22 Februari, besok tanggal 4 April, dan kemudian yang ketiga ini antara Juni sampai September. Oke, kalau kita lihat sebenarnya kalau kita tanya para pelajar, dibilang deg-degan tetap deg-degan karena ini juga sebagai standar mereka untuk masuk ke perguruan tinggi. Jadi walaupun tidak menentukan kelulusan, tetap aja ya harus belajar ya kan? Harus tetap belajar ya. Nah, untuk membahas tentang persiapan ujian nasional ini telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia Profesor Insinyur Nizam MSc DIC PhD selaku Kapus Penilaian Pendidikan dan juga Bambang Suryadi PhD selaku Sekretaris Badan Standar Nasional Pendidikan. Namun sebelum kita berbincang dengan dua narasumber hebat kita hari ini ya, kita saksikan dulu tayangan berikut. Kurang dari seminggu lagi, siswa-siswi sekolah menengah atas dan kejuruan akan melaksanakan ujian nasional secara serentak yang dimulai sejak tanggal 4 hingga 6 April 2016. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia masih akan menerapkan sistem yang sama seperti tahun lalu, yaitu dengan menerapkan ujian berbasis komputer atau computer-based test dan ujian yang masih menggunakan kertas sebagai lembar jawaban atau paper-based test. Tahun ini jumlah sekolah yang akan melaksanakan ujian nasional dengan menggunakan komputer mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jika tahun lalu hanya ada 400 sekolah yang menerapkan sistem computer-based test pada ujian nasional, tahun ini tercatat 4.404 sekolah yang ada di 34 provinsi di Indonesia siap mengikuti ujian nasional dengan sistem computer-based test. Selain ingin mengenalkan penggunaan teknologi kepada para peserta didik, pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer ini juga ditujukan untuk mencegah tindak kecurangan, seperti penyebaran kunci jawaban UN dan kebocoran soal. Jelang ujian nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menginstruksikan pendistribusian soal ujian sejak 2 minggu yang lalu. Pendistribusian ini diutamakan bagi sekolah yang berada di wilayah pedalaman Indonesia. Ya, itu tadi ya, 22 Februari memang adalah UN Perbaikan tahun 2015, kemudian 4 April ini memang UN 2016 dan Juni September besok adalah UN Perbaikan tahun 2016. Semoga tidak ada yang banyak perbaikan ya. Oke, kita langsung sapa narasumber kita hari ini. Ada Prof. Nizam dan juga Pak Bambang. Selamat pagi Prof. Nizam, Pak Bambang, selamat datang di Halo Indonesia. Semangat ya. Semangat Setelah UN. Luar biasa ya. Kita ke Prof. Nizam terlebih dahulu. Prof, bagaimana keadaan sekarang? Aman terkendali menjelang 4 April besok? Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman sekalian, persiapan sejauh ini sangat lancar. Jadi persiapan sudah cukup lama. Jadi begitu kita selesai ujian nasional 2015, itu persiapan 2016 sudah dilakukan. Jadi bulan Juni sudah kita siapkan. Kemudian Desember itu sudah mulai pengadaan bahan ujian. Jadi alhamdulillah sekarang sudah 100% soal-soal siap. Oke. Nah, untuk pendistribusiannya sendiri nanti kapan tuh? Untuk daerah-daerah yang banyak daerah remote areanya, daerah 3T-nya itu bahkan soal sudah sampai di lapangan, jadi sudah 3 minggu yang lalu. Karena kan di daerah-daerah seperti Maluku Utara, NTT, Maluku itu daerah-daerah kepulauan, kadang-kadang juga kapalnya belum tentu seminggu sekali ada, jadi kita pastikan jadwalnya itu tepat waktunya. Jadi memang dipastikan saat ujian sudah ada di meja para siswa ya? Iya. Oke. Kita ke Pak Bambang. Ya, Pak Bambang, ini kalau kita melihat 2015, sekarang 2015 sudah mau UN lagi, kayaknya nggak terasa ya waktunya cepet banget. Nah, kira-kira standarnya apakah masih sama dengan 2015 atau ada yang berbeda nih di tahun 2016? Standar kita 2016 masih sama dengan 2015, yaitu untuk standar capaian kita pada 55 ya, dari 0 sampai 100. Tentu menerapkan standar ini juga berdasarkan hasil evaluasi kita terhadap pelaksanaan UN tahun kemarin dan juga capaian peserta didik kita dan juga kondisi keragaman yang ada di Indonesia. Oke, kalau kita bisa mengevaluasi hasil dari ujian tahun kemarin, di atas standar ini bagaimana? Apakah memang hampir mayoritas mereka bisa mencapai di atas standar atau masih ada yang di bawah itu? Masih ada yang di bawah standar. Ya, artinya karena itu standar ini nanti kita evaluasi dari waktu ke waktu dan akan terus menaik sesuai dengan capaian peserta didik terhadap standar kompetensi yang kita
tetapkan. Oke, kalau bisa dipetakan kira-kira apa yang menyebabkan masih berada di bawah standar? Apakah karena wilayahnya masih terpencil atau karena bidang pelajarannya? Banyak faktor dan variabel yang terlibat. Satu juga dari penguasaan peserta didik terhadap materi yang diajarkan, kemudian proses pembelajaran di sekolah masing-masing, juga proses penilaian. Selain itu juga kepercayaan diri peserta didik terhadap kemampuan yang ia miliki, juga keseriusan dalam belajar mereka. Jadi masih banyak faktor ya? Masih banyak faktor dan serius dalam belajar juga harus terus selalu diterapkan ya. Harus serius, kamu ya. suka main-mainnya dulu ya. Oke, kita kembali ke Prof. Nizam. Prof. Nizam, ini kalau kita lihat kan kurikulumnya berbeda nih, ada dua, kurikulum 2013 dan 2006 atau KTSP. Nah, kira-kira apakah memang dari timur ke barat, barat ke timur ini standarnya sama atau seperti apa? Iya, alhamdulillah di 2016 ini batch pertama yang menerapkan kurikulum 2013 akan mengikuti ujian nasional. Jadi sejak 2014 kami dengan BSNP sudah melakukan kajian antara kurikulum 2006 dan 2013 itu apakah totally different gitu ya, dan mana-mana bagian-bagian yang sama. Jadi kita petakan antara tujuan pembelajaran atau yang kita kenal dengan standar kompetensi lulusan antara 2006 dan 2013 ternyata itu banyak sekali irisannya. Nah, irisan itulah yang kemudian kita gunakan untuk ujian nasional di 2016 ini. Jadi kita pastikan bahwa yang diujikan itu diajarkan di kurikulum 2006 maupun di 2013. Irisannya itu lebih dari 90%. Lebih dari 90%. Ya. Jadi sebagai ilustrasi misalnya matematika ya, hukum Pitagoras itu apapun juga kurikulumnya ya tetap cerita tentang teorema Pitagoras, atau hukum Archimedes atau apapun juga kurikulumnya kan itu. Nah, yang diuji dalam ujian nasional ini kan capaian pembelajaran atau penguasaan anak akan mata pelajaran tersebut. Jadi SKL-nya itu kurang lebih sama. Ini kita pastikan dalam ujian nasional nanti dengan satu ujian yang sama itu bisa digunakan di kedua kurikulum. Juga kita tidak buru-buru menetapkan itu, kita juga sudah konsultasi dengan guru, kepala sekolah, baik dari kurikulum 2006 maupun kurikulum 2013. Ketika mengembangkan kisi-kisinya, itu kita bahas bersama dengan mereka untuk memvalidasi bahwa ini betul-betul sudah diajarkan di kedua kurikulum tadi. Kemudian bersama BSNP ditetapkanlah kisi-kisi untuk UN 2016. Ini ada kemudian yang berpikir bahwasanya ini berbeda gitu kan. Ini berbeda. Apakah memang tadi sudah membahas banyak hal, hukum Pitagoras, Archimedes dan segala macamnya. Apakah memang tipenya yang berbeda atau sebenarnya intinya sama tapi kemasannya saja yang berbeda, sehingga ketika siswa-siswa ini menganggap ini yang berbeda sebenarnya mereka terlalu textbook. Ya, jadi yang berbeda terutama antara K13 dan 2006 itu metode pembelajarannya. Itu pendekatannya agak berbeda. Di 2013 menekankan pada student centered learning, dan yang mungkin signifikan berbeda justru di tingkat dasar. Di tingkat dasar itu dikenal ada yang istilahnya tematik terintegrasi. Jadi anak-anak tidak belajar matematika langsung tapi belajar dalam kontekstual. Nah, ini terus dikembangkan, tapi ketika itu sudah sampai pada mata pelajaran di tingkat SMP, di tingkat SMA, maka konten maupun kompetensinya itu semakin mendekati antara 2006 dan 2013. Ini permasalahannya bukan cuma masalah soal ya, tapi juga bagaimana metodenya. Ada yang terbaru adalah computer based test yang sebenarnya sudah diuji coba di tahun lalu dan katanya tahun ini meningkat. Seperti apa persiapannya kita akan bahas setelah jeda berikut ya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Ya, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia dan kita masih seru-serunya membahas persiapan UN ya. Kamu ujian lagi kayaknya ya. Ujian kehidupan ya. Oke. Kita kembali ke Pak Bambang terlebih dahulu. Pak Bambang, ini kan kalau kita lihat sejak tahun kemarin sebenarnya sudah ada CBT ya, computer based test, dan juga ada paper based test. Nah, kira-kira tahun ini UNBK ini sendiri atau CBT ini sudah mencapai berapa persen? Baik, jadi ini ada peningkatan yang luar biasa dibandingkan tahun kemarin. Jadi untuk seluruh jenjang dari SMP, SMA, SMK, total ada 4.404 sekolah di seluruh provinsi yang akan melaksanakan
UNBK. Namun kalau kita bandingkan persentase secara nasional baru 5,36%. Namun kenaikan ini yang luar biasa karena selain sosialisasi dari panitia tingkat pusat tentang membangun kesadaran pentingnya UNBK dan begitu efisiensinya dari segi pengguna ataupun peserta didik dan juga efisiensi dari panitia pelaksana, juga ada respon dari pemerintah daerah yang mendukung pelaksanaan UNBK ini seperti Wali Kota Surabaya, Ibu Risma ya. Tahun ini seluruh sekolah di Kota Surabaya sudah menerapkan UNBK karena ada kebijakan dari top leader tanpa harus mengadakan komputer secara besar-besaran. Nah, ini dia. Nah, kebijakannya betul. yaitu Kalau kita menggunakan resource yang dimiliki oleh satu. Untuk SMP, mereka bisa menggunakan resource milik SMK ataupun SMA. Karena waktunya kan berbeda. SMP di bulan Mei, yang SMA di bulan April. Yang kedua juga menggunakan resource milik UPT, di mana sekolah-sekolah yang jumlah muridnya sedikit, di-merger, digabung jadi satu, disediakan pusat penilaian, yang itu tempatnya di UPT. Sehingga ini kita sepertinya perlu juga belajar dari kebijakan yang ada di Kota Tapi Surabaya. Tapi itu kan memang dari topnya sudah memberikan standar dan kebijakan untuk bisa berbagai upaya lah agar CBT ini bisa dilakukan. Tapi mungkin di Jakarta juga ada yang masih, mereka akhirnya melakukan CBT tapi jumlah komputernya hanya sepertiga dari jumlah peserta ujian, akhirnya bergantian. Efektif nggak sih Pak sebenarnya? Memang rasio kita ini adalah satu komputer yaitu banding 3 siswa, sehingga adakan 3 sesi ini, dari sesi 1, 2, 3 akan selesai pada pukul 16 sore. Nah ini kalau kebijakan ini tahun depan bisa kita ubah, misalkan 1:6, kami optimis ini peningkatan yang luar biasa untuk peserta UNBK. Namun waktunya tentu akan lebih panjang. Terus sekarang kan ini ada 6 hari ya, jadi lebih panjang 3 hari daripada yang PBT. Jadi SMA itu yang PBT ini 3 hari, yang CBT ini dia bisa sampai 6 hari karena sehari hanya ada 1 mata pelajaran. Jadi ada memang ini kemajuan walaupun memang harus waktunya jadi lebih panjang ya. Tapi berarti bergantian, Prof. Bergantian. Nah, soalnya bagaimana? Apakah tidak ada nanti kecurangan, kebocoran soal? Atau memang setiap anak berbeda soalnya? Iya, ya ini indahnya komputer based test ya, UNBK. Jadi kalau UN berbasis kertas kan soalnya keluar ya, semua bisa baca. Kalau UNBK itu yang bisa baca hanya anak yang duduk di depan komputer. Soalnya juga kita acak, jadi yang satu dengan sebelahnya berbeda, dari jam pertama dengan sesi yang berikutnya berbeda, jadi jauh lebih aman dari sisi kemungkinan kecurangan ya. Jadi setiap anak pastinya berbeda dengan kombinasi soalnya yang berbeda. Sehingga itu kelebihan dari ini. Dan juga yang tadi yang perlu kita tekankan adalah indahnya berbagi. Di satu komputer bisa untuk bertiga, sekolah yang kurang komputernya bisa ikut di sekolah yang berlebih gitu. Jadi ini berarti berbagi komputer ya, berbagi jawaban. Nah itu jangan sampai, tapi masih banyak ternyata yang masih menggunakan yang konvensional, yang paper based test ya. Kita lihat bagaimana persiapan mereka dalam tayang berikut ini. Tahun ini jumlah sekolah yang menerapkan sistem komputerisasi pada pelaksanaan ujian nasional meningkat. Namun, masih ada beberapa sekolah yang tetap menggunakan kertas sebagai lembar jawaban dalam pelaksanaan UN tahun ini. Salah satunya Sekolah Menengah Atas Kristen Ketapang 1, Jakarta Pusat. Sekolah ini masih menerapkan sistem paper based test dalam pelaksanaan ujian nasional April mendatang. Menurut Kepala Sekolah SMA Kristen Ketapang 1, penggunaan komputer saat ujian justru dianggap rentan akan kendala teknis saat ujian berlangsung. Satu, karena kami sedang mempersiapkan infrastrukturnya, dan di faktor yang lain kami khawatir juga, terus terang saja kami khawatir karena ada pemadaman, nanti misalnya kalau terjadi pemadaman listrik itu kan berarti kami harus mempertanggungjawabkan nilai ujian mereka yang setengah, dan itu buat kami betul-betul tidak siap karena infrastruktur yang dibutuhkan itu kan genset, nah kami belum punya genset untuk itu. Meskipun ujian nasional tak lagi menjadi penentu utama kelulusan, namun pihak sekolah tetap melakukan berbagai persiapan, di antaranya menambah jumlah jam pelajaran bagi mata pelajaran yang diujikan, serta mempersiapkan mental anak didik agar mampu mengerjakan ujian nasional tanpa kecurangan.
Kita lihat ya tadi itu. Memang kalau yang pakai paper based test sudah repot dengan bulat-bulat itu ya. Bulat-bulat hitam. Nanti kalau salah dia harus hapus lagi. Sementara kalau komputer based test kan tinggal klik aja. Ya, ujungnya robek. Ujungnya robek ya. Nah, ini sebenarnya untuk sekolah yang ingin menggunakan metode computer based test, apakah memang mengajukan diri atau ada persyaratannya tersendiri, Pak Bambang? Prosedurnya ini, jadi pihak sekolah yang memang mengajukan diri ke Dinas Kabupaten Kota, dilakukan verifikasi. Kalau menurut Dinas Kabupaten Kota memang layak, karena ada kondisi-kondisi perlu dipenuhi seperti tadi rasio 1:3, termasuk spek komputer yang digunakan, maka akan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, panitia tingkat pusat melakukan verifikasi jika diperlukan. Dalam arti kewenangan sudah kita rileks. Kalau tahun kemarin penetapan masih ada di pusat di Badan Penelitian Balitbang. Nah, sekarang kita berikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi karena mereka lebih tahu. Pembinaan juga ada di Dinas Kabupaten Kota. Selain juga pada Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, ini kalau dari provinsi atau pemerintah kota atau pemerintah daerahnya sendiri, apakah ada subsidi? Misalkan karena tidak hanya komputer ya, Prof ya, mati lampu juga jadi masalah. Apakah ada sekolah yang tidak mau menerapkan ini karena saya nggak punya genset? Apakah ada bantuan dari pemerintah daerah mungkin, Prof? Ya, jadi kita memang belum bisa menghindari masalah yang mungkin terjadi ya, misalnya gangguan cuaca, listrik mati, listrik padam begitu. Kita sudah pastikan ke PLN, mohon hari-hari itu tidak dilakukan giliran pemadaman, itu yang nomor satu. Tapi seandainya pun terjadi gangguan listrik, itu kita pastikan sistemnya aman. Jadi anak yang sudah mengerjakan 20 soal, tetap nanti lampu menyala kembali, dia tinggal melanjutkan nomor 21. Waktunya juga tidak hilang, begitu. Jadi itu kita pastikan aman. Kemudian juga memang sekolah-sekolah kita dorong untuk ada power supply yang aman, gitu. Tapi tidak harus. Kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, ya tidak kita paksakan. Yang penting kita pastikan adalah anak-anak tidak dirugikan. Itu yang kita pastikan. Kemudian juga kita hubungi penyedia jasa komunikasi untuk memastikan pada saat menjelang ujian nasional yang berbasis komputer, itu jaringannya agak diberikan prioritas supaya nanti sinkronisasi data dan sebagainya itu bisa berlangsung dengan lebih baik dan aman begitu. Oke, kalau saya sih berharap kalau JEPSA saya mati lampu aja karena saya bisa belajar betulin jawaban yang tadi soalnya. Dan ini memang tapi sudah diminimalisir kemungkinan gangguannya, dan kita masih akan berbicara lebih lanjut tentang persiapan UN 2016 namun setelah jeda berikut ya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Ya, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia. Nah, ini kalau kita berbicara tentang CBT ya, tadi kita masih berfokus tentang CBT. Ini banyak hal di luar CBT-nya sendiri yang juga berpengaruh. Salah satunya adalah pasokan listrik yang kadang-kadang ada pemadaman. Seperti di wilayah Sumatera itu luar biasa sekali pemadamannya ya. Saya jadi curhat. Oke, kita kembali ke Prof. Nizam. Prof. Nizam, ini CBT ini kan akan jangka panjang kah ke depannya seluruh sekolah yang ada di Indonesia, atau mungkin ada beberapa juga sekolah Indonesia yang di luar negeri yang memakai CBT? Iya, pertama kita beralih dari kertas ke komputer ini utamanya adalah untuk menyiapkan anak-anak kita lebih komputer literate ya. Anak sudah hidup di zaman digital, masa kita pegang masih di zaman kertas terus begitu. Tapi memang betul infrastruktur masih harus terus kita benahi. Yang penting selama ujian itu anak-anak tidak dirugikan, itu yang kita pastikan. Ke depan, sebenarnya UN berbasis komputer ini tidak hanya sekedar berpindah dari kertas ke komputer, tapi teknologinya juga akan kita dorong untuk berkembang. Sehingga soal-soal ujian tidak hanya multiple choice misalnya. Sekarang kan hanya bisa multiple choice karena basisnya kertas kan ya. Nah, sekarang dengan kemajuan teknologi kan bisa dalam bentuk model, animasi, jawaban singkat, kemudian juga bahkan esai itu dimungkinkan dengan teknologi yang sekarang semakin berkembang. Dengan neural network, dengan teori-teori terbaru dalam machine learning, itu anak-anak bisa menjawab dalam bentuk esai. Nanti komputernya yang menilai itu. Di beberapa negara sudah mulai dikembangkan. Jadi kita tidak boleh tertinggal di sana ya, sehingga menyiapkan anak-anak kita betul-betul menjadi pemenang di abad 21, abad digital ini. Itu yang utama. Sehingga memang
rasa-rasanya ini merupakan satu keniscayaan kita beralih ke UN berbasis komputer. Kita masih terus bebenah dalam infrastruktur, dalam teknologi. Tapi dalam UNBK ini kita termasuk salah satu yang di depan dibanding negara-negara yang lain. Jadi di Australia baru 2018 akan mulai. Oh ya? Kita sudah lebih duluan meskipun ya agak nekat-nekat sedikit. Insya Allah dengan itu. Bahkan katanya hasil UN Indonesia juga sudah dipakai untuk masuk ke beberapa perguruan tinggi di luar negeri, betul nggak? Betul sekali Mas. Jadi University Hong Kong salah satu yang terbaik di Asia ya itu selalu datang ke BSNP, ke Puspendik untuk mencari tahu tentang perkembangan ujian nasional karena mereka menggunakan hasil ujian nasional untuk seleksi masuk ke University Hong Kong. Jadi mereka mensyaratkan untuk masuk ke University Hong Kong itu 85 skornya. Jadi kalau sudah skornya di atas 85 itu tidak harus mengikuti tes-tes yang lain, itu saja yang digunakan. Dan ini memang Malaysia juga begitu, mereka menggunakan hasil ujian nasional sebagai syarat untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Dan ini sebenarnya menjadi penyemangat peserta ujian untuk tetap, walaupun bukan lagi standar kelulusan, mereka tetap semangat karena ini jadi standar mereka untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah, mau tahu nih tanggapan mereka seperti apa dan apa persiapannya dalam tayangan berikut ini. Selain belajar di sekolah juga, kan di sekolah kan juga udah ada bimbingan belajar. Terus aku sih ada ngeles juga di luar sekolah. Kalau persiapan saya sih yang pasti belajar lebih ya. Terus ikut-ikut bimbel yang udah disediakan sama sekolah. Terus habis itu saya berusaha mengerjakan soal-soal latihan yang udah guru kasih. Terus habis itu ya paling dengerin guru jelasin aja dengan benar biar kita bisa benar-benar ngerti terus siap kalau mau menghadapi UN itu sendiri. Untuk saya sih biasanya saya melatih diri sendiri itu dengan cara belajar, latihan sendiri. Contohnya kan matematika itu kan paling butuh latihan. Terus kalau di sekolah kan saya ada kelompok kecil gitu. Saya ikut caranya tuh saya mengajar teman-teman saya. Nah, dari cara mengajar itu nanti kita kan bisa melihat kita kurangnya apa sih. Terus pas lagi ngajar kita juga dipantau sama guru, jadi kita tahu kita salahnya di mana. Sebenarnya kalau misalnya udah nggak jadi standar itu kan udah wacana dari lo ya, cuma kalau misalkan dari saya pribadi tetap ya berusaha sekuat mungkin aja kalau menghadapi UN, apalagi UN itu mempengaruhi terhadap masuk ke perguruan tinggi negeri itu kan, dan saya pengen masuk perguruan tinggi negeri, jadi saya harus berusaha maksimal juga. Ya bagus juga, ada bagusnya ada enggaknya juga sih. Mungkin kalau yang nggak bagusnya jadi banyak orang yang nggak kayak ngejar-ngejar lagi naik UN, jadi kayak waktu UN tuh males aja, jadi dapat nilai 70 atau pas-pasan 50 juga nggak apa-apa. Tanggapan saya sih ya, karena UN itu kan standarnya nasional, jadi saya tuh masih menganggap wah ini suatu ajang tuh buat mengukur kemampuan saya secara nasional, berapa sih nilai yang bisa saya dapat kalau secara nasional itu, bukan secara sekolah. Justru menurut saya sih enggak, saya justru makin semangat gitu sih buat belajar buat menghadapi UN, karena kan UN tingkatnya nasional. Kalau misalnya sekolah itu kan ya kita pasti bisa lewatin, tapi kalau nasional kan belum tentu. Jadi saya makin semangat gitu untuk belajar lagi. Terpengaruh sih, kalau minat saya udah lebih turun ya kalau mau UN ini. Kalau udah menghadapi US udah selesai ya saya anggap itu udah final, udah selesai maksudnya. Kalau UN itu paling cuma kayak pemerataan di sekolah gitu doang. Tetap ngaruh sih, soalnya aku emang punya goals gitu buat kalau UN mau dapat nilainya tuh 100, jadi biar ya bisa bikin bangga diri sendiri juga sama papa mama, jadinya ya walaupun dia nggak jadi standar kelulusan ya tetap aku harus rajin belajar juga, jadi aku sih tetap ngejar goals juga buat dapat nilai bagus, jadi nggak biar asal dapat nilai segitu-segitu aja. Oke, beragam ya pendagang. Goalsnya 100, ada yang mau nilai mengukur kemampuan secara nasional. Tapi ada juga yang ya udah US gitu ya. Nah, ini sebenarnya saat di meja ujian bukan hanya kepercayaan diri, terus kemampuan mereka, kejujuran juga menentukan. Nah, apa yang dilakukan dari Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan sendiri ataupun pihak sekolah untuk bisa menanamkan ini jauh-jauh hari? Iya, kita tekankan betul, jadi prestasi penting, tapi jujur itu harus satu utama ya. Jadi sejak 2015 kan kementerian tidak hanya merilis hasil ujian, tapi juga tingkat integritas sekolah di dalam menyelenggarakan ujian itu sendiri. Jadi yang banyak yang saling contek, itu kita beri skor rendah di dalam indeks integritas ujian nasional. Jadi kita pesannya yang utama adalah jadikanlah sekolah itu zona berintegritas ya, dengan cara selalu jujur dalam setiap kegiatan. Yang terutama ujian itu kan waktunya saat kejujuran itu ditantang. Nah, ini
Justru ujian yang paling penting itu untuk tetap jujur meskipun ada tawaran kunci, bocoran segala macam, abaikan itu semua. Tunjukkan prestasi sendiri. Oke, ini jadi bukan ujian untuk prestasi, tapi ujian kehidupan juga ya kalau kata Matt. Betul sekali. Oke, kita beralih ke Pak Bambang. Pak Bambang, ini kan salah satu hal kejujuran untuk mendapatkan nilai. Nah, kembali ke nilai tadi yang bisa dipakai untuk di luar negeri perguruan tinggi. Nah, standar atau mekanismenya sebenarnya seperti apa sih, Pak? Jadi pertama, sifat ujian nasional kan standardized test. Jadi bentuk ujian yang terstandar. Nah, salah satu sifat terstandar punya acuan dan bentuk kriteria, dan yang kedua punya sifat komparabilitas, sehingga memang nilai yang didapat di Papua ini sebenarnya bisa dibandingkan dengan nilai yang didapat di Jakarta. Artinya kalau ada anak dapat nilai 80 matematika di Papua, ya itu ya kemampuan dia itu sama dengan anak yang ada di Jakarta karena ujiannya itu terstandar. Berbeda dengan ujian sekolah. Di mana dia tidak terstandar sehingga satu sekolah dengan sekolah yang lain bisa jadi nilainya sama, tapi tidak bisa kita bandingkan. Karena mungkin proses belajarnya berbeda, dan mungkin guru-guru juga ketika melihat anak itu mungkin ada rasa belas kasihan. Pak, ini anak dari rumah datang 3 km ke sekolah, tidak tega rasanya kalau nilainya itu diberi di bawah KKM. Akhirnya semua mereka memberikan nilai yang tinggi, tapi itu tidak mencerminkan kompetensi ataupun keahlian mereka. Karena itu dalam hal ini fungsi nilai UN itu sebagai correcting factors, faktor yang bisa mengoreksi terhadap nilai sekolah itu. Oke, jadi tidak ada lagi ya menambahkan nilai standar. Contohnya saya pernah mengalami karena saya sekolah di luar Jakarta, saat masuk ke Jakarta NEM saya harus tambah 2 untuk bisa disamakan standarnya dengan standar Jakarta. Jadi seperti itu sudah tidak ada lagi kah? Kalau dengan nilai UN, nah itu semua kita tidak perlu melihat lagi karena terstandarisasi. Termasuk tadi untuk ke luar negeri. Mereka sudah mengakui bahwa ini standardized test, berarti dari seluruh bagian NKRI itu nilainya itu mereka bisa mengakui sebagai nilai TOEFL standar. Nah, dari negara manapun ikut TOEFL itu diakui secara internasional kan. Jadi ada recognition terhadap hasil UN itu. Jadi meskipun tidak lagi menentukan kelulusan, masih ada fungsi yaitu ada pemetaan, pembinaan dan pemberian bantuan. Yang ketiga yang penting yaitu untuk seleksi ke tingkat yang lebih tinggi, pendidikan lebih tinggi dari SMP ke SMA. Dari SMA ke perguruan tinggi. Tapi ini yang menarik, tidak lagi menjadi standar kelulusan. Tapi kalau misalnya peserta ujian ketahuan curang di saat UN, apakah akan mempengaruhi kelulusan, Prof? Itu sepenuhnya menjadi kewenangan sekolah. Sekolah yang menjunjung tinggi kejujuran bisa menjadikan itu sebagai faktor yang menyebabkan anak tidak lulus. Bahkan sebelum ini ya dulu ketika UN itu masih dipakai untuk kelulusan pun itu juga kejujuran salah satu yang menjadi faktor di beberapa sekolah yang betul-betul menjunjung tinggi integritas ya. Meskipun hasilnya bagus, tapi ketahuan curang bisa dikeluarkan bahkan. Itu yang kita dorong kemarin kita atau Pak Menteri memberikan apresiasi anugerah pada 500 sekolah dengan indeks integritas yang tertinggi. Itu banyak kepala sekolah yang cerita bagaimana integritas atau kejujuran itu betul-betul dijaga di sekolah itu. Anak ketahuan nyontek nilainya tidak keluar, misalnya dalam ulangan harian. Kemudian ketahuan mencontek beberapa kali keluar dari sekolah. Jadi sangat ketat menjunjung disiplin dan menekankan integritas ini. Itu yang ingin kita dorong. Jadi sekolah menjadi zona yang berintegritas sehingga kita menghasilkan anak-anak lulusan-lulusan yang berintegritas. Jadi memang harus jujur dengan kemampuannya ya. Iya. Oke, ini menarik sekali. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari Pak Bambang atau Prof? Untuk anak-anak Indonesia khususnya para peserta ujian nanti tanggal 4 April. Pertama pada peserta didik kita untuk memberikan sikap percaya diri dengan kemampuan yang dia miliki karena sifat UN dan kriteria minimal. Jadi kalau mereka percaya diri dengan apa yang sudah dipelajari di sekolah, ya, mereka saya kira optimis bisa menempuh ujian dengan baik. Yang kedua tadi kejujuran, karena ibarat kata bijak ya, honesty is the best policy. Ya. Jadi memang kejujuran ini merupakan kebijakan yang terbaik. Jadi kalau anak itu sikap jujur mulai dari sekolah, saya yakin ketika mereka nanti berkarir dimanapun sektor swasta maupun pemerintahan, nilai-nilai kejujuran yang ditanamkan di sekolah itu akan tetap terus terbawa di tempat kerja mereka ketika meniti karir.
Yang ketiga tentu menjaga kesehatan karena ini kan waktunya ini bersamaan ya, kalau jatuh sakit pada hari hanya itu tidak bisa mengikuti UN dengan baik dan mengatur waktu dengan baik karena perlu manajemen waktu yang baik supaya hasil UN itu selain tadi prestasi tinggi, kejujuran juga bagus, juga akan menggambarkan kompetensi mereka sehingga bisa dipakai. Jadi harus sehat, belajar, percaya diri, dan jujur ya. Terima kasih untuk kehadirannya, sukses terus dan semoga lancar UN 2016. Amin. Terima kasih. Kita masih punya banyak informasi menarik lainnya, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Ya, pemirsa, berwisata bisa melepaskan penat dan merelaksasi tubuh. Namun bagaimana jika berwisata dengan menelusuri goa yang menguras tenaga dan memacu adrenalin? Nah, ternyata di Pangandaran terdapat desa wisata dengan ratusan goa yang bisa dijadikan tempat untuk berwisata sekaligus untuk memacu adrenalin. Anda penasaran seperti apa? Berikut selengkapnya. Berwisata ke Pangandaran nyatanya tidak saja dapat menikmati panorama pantai. Tidak jauh dari Pantai Pangandaran terdapat desa wisata dengan ratusan goa yang unik. Dari Pantai Pangandaran hanya membutuhkan waktu sekitar 45 menit ke arah Geragi untuk dapat langsung menjumpai desa wisata Selasari. Desa Selasari yang berada di kawasan Kars memiliki keunikan tersendiri yang membuat desa ini menjadi tempat wisata. Keunikan ini melekat pada jumlah goa yang ada di desa ini cukup banyak. Meskipun demikian, warga sekitar sangat menjaga ekosistem yang ada karena warga sadar akan pentingnya kelangsungan hidup juga bergantung pada lingkungan hidup dan alam. Salah satu goa yang cukup menarik adalah Goa Gede. Namun untuk menuju mulut goa tidak bisa dilalui dengan kendaraan, sehingga mengharuskan pengunjung untuk berjalan kaki dan menggapai goa tanpa berkendara. Saat memasuki goa, pengunjung diwajibkan menggunakan peralatan pelindung diri. Hal ini berguna untuk melindungi pengunjung dari bahaya yang tidak diinginkan. Saat memasuki goa ini tentu pengunjung diharapkan dapat berhati-hati karena permukaan lantai goa yang sedikit licin akibat dari lumut dan lumpur. Meskipun demikian, Goa Gede cukup aman untuk dijelajahi karena di dalamnya tidak terdapat genangan air. Dan setelah masuk ke dalam goa, terlihat paparan batuan stalagmit mengelilingi goa yang terlihat sungguh indah. Susunan batuan ini nyatanya dapat memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung yang langsung masuk dan menikmati sajian di dalamnya. Dan tentu ini merupakan ciptaan Tuhan yang patut kita syukuri dan tentu kita jaga. Tim Liputan, The ITV. Aduh, senang sekali kalau bisa liburan. Harus coba, aku beberapa bulan yang lalu pernah coba dan itu sangat-sangat puas saat kita bisa menelusuri dan keluar di bibir goanya. Iya, ternyata Indonesia sangat luar biasa indah. Betul, dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Ya, jangan lupa follow Twitter kami di @daai_tv dan @haloindo_daai_tv. Akhir kata saya Astia Dika. Dan saya Raden Madlias mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.